Izin melaporkan, jadi yang terbakar pemukiman. Kepulan asap hitam akibat kebakaran ini terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Lebak, tepat di belakang perumahan Taman Kiara Arta, Kelurahan Kebonwaru, Kecamatan Batu, Bandung, Jawa Barat. Kencangnya angin menyebabkan api dengan cepat membesar dan membakar rumah warga yang letaknya berhimpitan. 10 rumah yang dihuni 20 kepala keluarga ludes terbakar. Petugas yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Setelah api padam, petugas pemadam melakukan pendinginan karena khawatir api akan muncul kembali. Sementara api ini belum terlihat dari mana asal titik api itu berasal, tapi tadi ada salah satu warga ibu yang melihat api itu sudah di atas. Bisa diduga dari proses ini? Belum. Kita belum bisa menduga akibat terjadinya kebakaran ini. Kita berfokus untuk melakukan pemadaman, jangan sampai api ini menjalar dan jangan sampai lagi munculnya api yang lanjutnya. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun warga mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Saat ini warga korban kebakaran mengungsi sementara di masjid dan rumah tetangga. Halo, selamat malam pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang membarbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Pemirsa, kecelakaan mau terjadi di ruas Jalan Tol Cipali. Sebuah minibus dari arah Jawa Tengah tergelincir dan menabrak truk. 4 orang tewas dan 8 lainnya terluka. Satu dari 4 korban yang meninggal dunia siang tadi dimakamkan di TPU Kampung Baru Cimanggis, Kota Depok. Rasa duka menyelimuti keluarga dan kerabat yang hadir ke pemakaman. Almarhum diketahui meninggal dunia di lokasi kejadian. Sebelum kejadian nahas tersebut, almarhum sempat melakukan panggilan video dengan keluarga. Keluarga dan kerabat korban meninggal lainnya menunggu kedatangan jenazah di rumah duka di Jalan Juwat RT 3 RW 3 Kelurahan Duku, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebelumnya, kecelakaan di ruas tol Cipali kilometer 92 Subang, Jawa Barat ini menyebabkan satu mobil minibus ringsek. Rombongan satu keluarga ini berangkat dari Purwodadi, Jawa Tengah menuju Jakarta usai menggelar hajatan di kampung halaman. Naas mobil yang membawa 12 penumpang ini diduga mengalami pecah ban kemudian menabrak truk dan terbalik. Itu datang arahnya dari arah Cirebon menuju Jakarta. Tiba di TKP kilometer 74600 jalur Bandung di lajur cepat mengalami pecah ban sebelah kiri bagian belakang. Kemudian kendaraan tersebut oleng ke kiri ke lajur 1 dan menabrak kendaraan yang di depannya dan tergelincir ke ROW. Truk nih, ini truk nabrak saya, nabrak. Oh, nabrak belakang truk. Dalam mobil berapa orang sih? Kalau nggak salah 12 sih. Itu ngantuk atau gimana tuh? Yang supir itu ya kecapean, ngantuk. Tadi lagi istirahat. Nah, disuruh jalan, ya udah jalan. Akibat kecelakaan ini 4 orang meninggal dunia, sementara 8 penumpang lainnya mengalami luka benturan di kepala. Pemirsa, sebuah truk oleng menabrak rumah dan 3 kendaraan di Jombang, Jawa Timur. Pemilik rumah terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Diduga akibat remblong, sebuah truk oleng dan menabrak rumah warga di Jalan Raya Desa Tunggorono, Jombang, Jawa Timur. Akibatnya bagian depan rumah pos ronda dan 3 tiang telepon hancur. 3 kendaraan rusak parah, yakni 1 unit mobil dan 2 unit sepeda motor yang terjepit di bagian bawah truk. Tidak hanya itu, pemilik rumah terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Remnya belum. Saat itu di sini ada siapa saja? Dan mertua. Terus Mertua saya. posisinya?
tertabrak ya? Duduk. Posisi duduk, tertabrak. Sopir truk kini telah diamankan petugas untuk dimintai keterangan. Petugas masih menunggu alat berat untuk mengevakuasi truk ini. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Kolaka Timur, Andi Merianur, saat operasi tangkap tangan di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Usai menjalani pemeriksaan awal selama 12 jam oleh penyidik KPK, Bupati Andi Merianur dibawa ke gedung KPK Jakarta. Bupati yang baru 3 bulan menjabat itu ditangkap tangan bersama Kepala BPBD Nasrullah dan sejumlah ajudan pribadi dan ajudan pengamanan tertutup. Andi Merianur dan Ansarullah diringkus karena diduga terlibat dalam tindak pidana suap. Tunggu dulu, orang mau naik dulu, kasih dulu. Benar, berdasarkan informasi yang kami terima tadi malam sekitar jam 8, tim KPK berhasil mengamankan beberapa pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini para pihak dimaksud masih dalam pemeriksaan oleh tim KPK. Dan tentu kami masih memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan sikap dan menyimpulkan apa yang menjadi hasil dari permintaan keterangan dimaksud. Dan pemirsa, sudah ada rekan kami Revika Sibarani yang berada di gedung KPK Jakarta. Selamat malam Revika, apakah Bupati Kolaka Timur telah tiba di gedung KPK Jakarta saat ini? Ya, Anissa, PLT juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan bahwasannya ada kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, yang mana adanya dugaan tindak pidana korupsi, di mana diketahui ada 6 orang yang diamankan oleh KPK. Salah satunya ini merupakan Bupati Kolaka Timur, yakni Andi Merianur, 1 Kepala BPBD Kolaka Timur, dan 4 orang lainnya ini merupakan ajudan dari Bupati Kolaka Timur. Informasi terakhir yang kami peroleh, ke-6 orang tersebut ini akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK dan sudah berangkat dari Kendari pada pukul 15.45 waktu Indonesia Tengah, dan sesuai jadwal ini seharusnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Dan sampai saat ini kami masih menunggu awak media kedatangan dari Bupati Kolaka Timur bersama dengan 5 orang lainnya. Terkait kasus apa yang melibatkan Bupati Kolaka Timur ini, pihak KPK masih belum menjelaskan secara pasti kepada kami awak media. Namun berdasarkan informasi yang kami peroleh pada Selasa malam kemarin, di Bupati Kolaka Timur ditangkap tangan atau diamankan oleh tim KPK di rumah dinasnya pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dan ke-6 orang tersebut ini pada Rabu dini hari tadi langsung dibawa untuk menjalankan pemeriksaan intensif di Mapolda Sulawesi Tenggara, tepatnya di Ditreskrimsus Mapolda Sulawesi Tenggara. Dan terkait profil dari Bupati Kolaka Timur sendiri, ini bisa kami informasikan dari Andi Merianur ini merupakan bupati pertama perempuan definitif yang akhirnya sebelumnya menggantikan Bupati terpilih Samsul Bahri pada pemilihan serentak tahun 2020, dan Samsul Bahri meninggal dunia pada Maret silam. Akhirnya Merianur ini diangkat atau dilantik menjadi Bupati Kolaka Timur pada 16 Juni silam. Artinya Merianur ini baru menjabat atau dilantik sebagai Bupati Kolaka Timur baru 3 bulan terakhir. Terkait harta kekayaan yang dimiliki oleh Merianur sendiri, ini laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN mencatat bahwa ada harta kekayaan sebesar 478 juta rupiah yang dilaporkan oleh Merianur. Kami sampai saat ini masih menunggu atau menanti kedatangan dari Bupati Kolaka Timur dan 5 orang lainnya, dan tentunya pihak KPK masih akan menentukan status dari ke-6 orang tersebut selama 1 kali 24 jam. Anissa. Baik, terima kasih Revika Sibarani melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali Revika. Pemirsa, pedagang pasar di Kota Ternate, Maluku Utara melempari kantor wali kota dengan sayuran busuk. Mereka protes karena pemerintah belum memberikan tempat untuk berdagang. Kepala Dinas
Aksi saling dorong antara puluhan pedagang dengan Satuan Polisi Pamong Praja terjadi di depan kantor Wali Kota Ternate. Pedagang sayur dan barito dari pasar higienis ini memprotes kebijakan pemerintah Kota Ternate. Pedagang yang sebagian besar korban penertiban pasar ini protes karena hingga kini mereka belum mendapat tempat pengganti untuk berjualan. Contoh bagi orang-orang yang punya uang, dia akan mendapatkan tempat yang layak. Tapi kalau orang-orang yang tidak punya uang, yang memang ditempatkan yang tempat yang bukan, yang memang tidak layak. Meski unjuk rasa pedagang ini sudah berlangsung berulang kali, namun tidak mendapat respon dari pemerintah Kota Ternate. Para pedagang mengancam akan tetap menggelar aksi unjuk rasa hingga pemerintah menyediakan tempat pengganti untuk berjualan. Pemirsa, puluhan karyawan pabrik pengolahan kopi ekspor impor di Deli Serdang menggelar aksi demonstrasi. Mereka menuntut gaji yang belum dibayarkan setelah dipecat secara sepihak. Dengan menggunakan botol plastik, karyawan pabrik memukul-mukul pintu utama perusahaan pabrik pengolahan kopi ekspor impor yang berada di Jalan Kompos, Desa Pujimulyo, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebanyak 78 orang karyawan yang dipecat secara sepihak tersebut menuntut pembayaran gaji oleh perusahaan. Para karyawan yang merupakan kaum ibu-ibu ini telah mengabdi selama kurang lebih 20 tahun. Namun perusahaan tiba-tiba memecat secara sepihak tanpa diberi uang pesangon. Buruh dan perusahaan sudah melakukan mediasi selama 3 kali, tetapi masih belum didapatkan kesepakatan. Aksi demo ini akhirnya dapat diredam setelah polisi tiba di lokasi. Kami sudah 3 kali kami diajak musyawarah. Selama kami diajak musyawarah sampai 3 kali tapi tidak ada keputusan musyawarah. Jadi kami capek. Perusahaan tetap bertahan. Kami tidak tahu apa pengadilan itu. Kami tetap bertahan untuk mengajukan hak-hak kami supaya hak kami tetap diselesaikan sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku, yang sudah ditentukan. Jika tuntutannya tidak terrealisasi, para buruh mengancam akan melakukan aksi menginap di depan pintu pabrik dan memblokir jalan pintu utama pabrik dengan menghadirkan massa yang lebih banyak lagi. Setelah sempat heboh Sunda Empire di awal tahun 2020, kini muncul kerajaan Angling Dharma yang menggegerkan warga Pandeglang, Banten. Serupa dengan Sunda Empire, Angling Dharma dipimpin 1 orang yang dipanggil Baginda Sultan. Warga Kabupaten Pandeglang, Banten dihebohkan dengan sebuah bangunan yang disebut-sebut sebagai istana kerajaan bernama Angling Dharma. Saat memasuki bangunan yang terletak di Kampung Salangsari, Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang, Banten ini, terpampang sebuah gapura dengan tulisan dalam bahasa Indonesia dan juga Arab. Di dalam komplek kerajaan, terdapat sebuah bangunan yang dinamai Singgasana Raja. Singgasana ini menjadi tempat pimpinan kerajaan Angling Dharma yang dipanggil Baginda Sultan Iskandar Jamaluddin Firdaus. Diketahui komplek rumah yang disebut sebagai istana ini sudah ada sejak 10 tahun terakhir. Meski tertutup, sosok pria yang disebut Baginda kerap memberikan bantuan kepada warga miskin hingga melakukan bedah rumah. Tapi kalau dia yang membangun mah itu emang rumahnya banyak. Di Sirnagara juga di Sindang itu perumahan dia. Udah rusak sekarang. Terus dia pindah ke sini membangun lagi. Kalau untuk masalah itu saya Menurut pengikutnya, Iskandar diklaim memiliki garis keturunan dari berbagai kerajaan dan sultan di Nusantara.
Sementara itu, pasca viral, pagar di pintu masuk lokasi kerajaan kini tertutup bagi warga luar. Sosok yang disebut sebagai Baginda dinyatakan tidak berada di tempat dan lokasi kerajaan ini terlihat sepi tanpa kegiatan. Pemirsa, untuk mengetahui sebenarnya apa itu Kerajaan Angling Dharma, kita sudah terhubung dengan warga kampung Salangsari di Pandeglang, Banten. Ada Ibu Ida Nurhayati. Selamat malam, Ibu Ida. Selamat malam. Ibu Ida, Ibu sering melihat bangunan yang seperti kerajaan itu sudah berapa lama berdiri, Bu? 10 tahun yang lalu ya, sampai sekarang. Baik, Ibu Ida mengertinya bangunan itu berfungsi sebagai apa? Yang saya tahu sih tempat dia berdiam ya bersama keluarga. Kalau soal kerajaan, saya tidak tahu itu. Ya, Ibu pernah mendengar kalau bangunan ini adalah Kerajaan Angling Dharma? Pernah mendengar. Biasanya suka ada ritual apa atau kedatangan pengikutnya gitu, Ibu tahu? Saya tidak tahu sama sekali. Paling yang saya tahu di situ ada pengajian gitu ya, yang sering Baginda lakukan bersama santrinya. Baik. Ini Baginda Sultan Iskandar ini, Ibu pernah bertemu? Pernah bertemu. Bagaimana sosoknya? Apakah memang menganggap dirinya sebagai raja atau bagaimana? Tidak, dia biasa aja seperti kita. Cuma sosok dia itu pribadi yang ramah, terus yang imut gitu, berjiwa sosial yang luar biasa. Ibu Ida ini mengertinya bangunan ini kerajaan atau memang mungkin apa ya, tadi Ibu bilang suka mengaji bareng santri atau memang ternyata pesantren? Iya. Apa Ibu? Ya, sepertinya dia itu pesantren ya, pesantren karena yang sering kegiatan rutin yang dilakukan itu pengajian. Baik, kemudian pada saat Ibu mendengar soal Kerajaan Angling Dharma itu bagaimana Ibu? Ya, saya tidak tahu ya, cuman apa iya atau tidak gitu. Kegiatannya seperti apa saja sih Bu di dalam situ kalau Ibu pernah mendengar atau melihat? Kegiatan sih tadi ya, utamanya itu ada pengajian, terus di pentas seni juga, ada pencaksilat, kadang gitu rebana gitu ya, rebanaan saya di sana gitu. Baik, kesehariannya Pak Iskandar ini seperti apa Ibu? Apa kabarnya kami mendengar ia seorang filantropis gitu yang suka memberikan sumbangan ke warga sekitar. Betul. Seperti apa Ibu? Betul. Seperti apa ya? Dia biasa aja sih kalau menurut saya gitu ya. Dia manusia biasa, yang ramah, yang sopan, penghibur gitu. Oh, sering berinteraksi dengan warga sekitar, Bu? Iya. Baik, jadi menurut Ibu, Angling Dharma ini bukan kerajaan tapi pesantren ya? Pesantren kalau menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ida Nurhayati, warga Kampung Salangsari, Pandeglang, Banten telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan secara resmi melaporkan aktivis Haris Azhar dan Fathia Maulidianti ke polisi. Informasi selengkapnya usai jeda.